Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Dan di video kali ini gua mau nge-review nih 6 bulan pemakaian plus, minus, atau kelebihan dan juga kekurangan dari Karimun Wagon R di tahun 2025. Kebetulan 6 bulan gua ada keluh kesah yang bakal gua sampaikan di video ini. Nah, jadi di depan gua ini ada Karimun Wagon R GX tahun 2014. Nah, tentunya Karimun GX ini sebenarnya udah nggak ada ya, digantikan dengan Karimun GS gitu ya. Nah, GX ini di tahun 2010 sampai 14 ini tuh adalah versi paling flagship dari Karimun. Tapi pas saat 2014 ke atas, 2014 sampai 2015, mobil ini tuh digantiin dengan Karimun versi GS yang lebih sporty, pelek 14 dan bagian depannya itu berbeda dengan versi GS. Nah, kalau untuk GS ini dia tuh desainnya sama banget dengan Karimun GL ya. Jadi 11-12 plek ketiplek gitu ya. Dan untuk Karimun GX ini ada beberapa kekurangan yang bakal gua review di video ini. Jadi ini adalah beberapa kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kita bahas dulu untuk kekurangan yang pertama. Nah, kita bahas soal desain dulu. Nah, desain ini, Karimun Wagon GS ini, dia tuh sama banget dengan Karimun GL. Jadi, kadang kita tuh agak susah banget ya untuk ngebedainnya antara GS dan juga GL. Sebenarnya 11-12, beda fitur doang di dalamnya. Dan ini gue bakal kasih tahu beberapa fitur yang jadi pembeda antara GS dan juga GL. Ntar mobil. Nah, desain mobil ini tuh desainnya kayak car ya, besar seperti ini tapi mungil gitu. Nah, sebenarnya untuk sisi desain ini tuh beda banget dengan mobil LCGC model lain kayak Agya, Alya atau enggak Datsun. Ini beda banget. Ini bentuknya itu besar seperti ini dan dia tuh menggunakan pelek ukuran 13. Nah, ukuran 13 di versi GS dan juga GL ini menjadi kekurangan. Kenapa kekurangan? Ya desainnya itu ya biasa aja, kurang sporty gitu, kurang gagah gitu. Jadi misalkan kalian punya Karimun versi GL atau nggak GS, lebih baik upgrade aja ke pelek 14. Tapi misalkan kalian udah ambil yang versi GS, tipe paling atas, itu ringnya udah sporty dan udah pakai ring 14. Selanjutnya ada beberapa kekurangan seperti nggak ada fog lamp, lalu yang lain-lain. Gue juga udah bahas apa aja sih yang harus kalian upgrade di video ini nih. Beberapa upgrade yang harus dilakukan, misalkan kalian udah punya Karimun Wagon R. Oke, selanjutnya kita bahas kekurangan Karimun Wagon R di sisi interior. Nah, sebenarnya Karimun Wagon R ini karena dia tuh mobilnya berbeda ya dengan Agya, Alya, dan sejenis lain, dia tuh memiliki headroom yang benar-benar besar. Ini yang paling diunggulkan oleh Karimun Wagon. Nah, ada beberapa kelemahan gitu ya yang gua rasain setelah gua pakai ini. Nah, yang pertama adalah si dashboardnya ini benar-benar biasa aja. Walau ya build quality-nya ini lumayan banget sih. Di sini tuh ada tekstur kulit jeruknya. Menurut gue ini biasa-biasa aja sih, klasik gitu. Dan untuk bagian AC-nya ini ada beberapa kekurangan ya dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Yaitu AC-nya itu hanya ada kisi-kisi seperti ini. Dan ini tuh cuman bisa ngehembusin ke ini aja ya, ke muka atau nggak ke badan pengemudi. Untuk bagian belakang ini nggak kena. Jadi kita tuh harus pakai blower yang level 3 atau nggak 4 misalkan pengen dingin sampai ke belakang. Dan ini tuh nggak ada pengaturan AC buat ke bawah atau enggak ke samping. Biasanya mobil-mobil standar ada 4 mode AC ya, tapi ini cuma 1 mode aja. Nah, yang kedua gitu, bisa kalian lihat di sini ada beberapa instrumen cluster ya. Nah, instrumen clusternya itu biasa banget dibandingkan dengan mobil sejenis. Yaitu cuma ada tachometer, RPM meter, dan juga ada beberapa odometer buat kilometernya berapa. Dan ada trip A, trip B. Sayangnya di sini tuh nggak ada penggunaan rata-rata konsumsi BBM ya, jadi itu menjadi minus. Tapi misalkan kalian pengen tahu untuk penggunaan BBM Karimun Wagon ini cukup irit. Nah, gua melakukan pengujian, ini salah satu videonya. Nah, dia tuh mendapatkan skor 16 km per liter, itu versi ugal-ugalannya. Tapi di beberapa pengguna Karimun, dia tuh bisa mencapai 18-20 km per liter. Itu artinya mobil ini tuh bener-bener irit banget ya, irit banget. Dan irit perawatannya juga, iya, irit BBM ya. Jadi ini value for money banget. Dan selanjutnya bisa kalian lihat, ini tuh pilar Karimun itu benar-benar gede banget gitu ya. Jadi misalkan kalian sebagai pengemudi, kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngelihat ke bagian sana ya, apakah ada mobil atau enggak. Jadi visibilitasnya itu agak kurang. Nah, karena visibilitasnya itu kurang, kita tuh kadang-kadang ya pas dibelokkan kita tuh agak gini. Jadi tuh emang kita tuh harus ngeliat-ngeliat gitu ya, karena ini tuh kegedean menurut gua. Tapi ada plusnya di ini ya,
gede seperti ini sebenarnya ada plusnya. Plusnya misalkan kalian custom speaker gitu ya. Jadi mau pakai speaker 3-way, ini tuh space-nya banyak banget. Jadi kalian tuh nggak perlu nambah pilar mungkin custom. Soalnya ini tuh bisa muat speaker 3-way misalkan kalian mau. Jadi ada plus ada minus ini. Si pilar ini gede. Tapi buat visibilitas, ini gue jamin kalian itu nggak akan suka dengan pilar segede gini. Nah selanjutnya gue mau bahas ke pemakaian setir. Nah setir ini untuk yang Karimun dia tuh udah pakai power steering. Tapi power steering Karimun itu beda dengan power steering mobil lain. Kalau mobil lain kayak Honda, Toyota, pas kita muterin setir dia tuh bakal balik dengan sendirinya walaupun di kecepatan rendah gitu. Nah itu enaknya. Tapi untuk Karimun dia tuh bakal muter secara otomatis di kecepatan yang tinggi aja. Tapi kalau untuk kecepatan rendah, kadang-kadang kita tuh harus sambil muter gitu, muter balik arah gitu ya. Enggak otomatis lurus gitu ya. Jadi itu ada salah satu kelemahannya. Dan selanjutnya, Karimun itu ada yang versi bisa menggunakan airbag atau enggak. Tapi untuk tipe paling atas yang GS itu udah ada airbagnya. Tapi airbagnya cuman bagian depan aja. Kayaknya kalau untuk versi GS nggak ada airbagnya sih. Soalnya di sini gua nggak lihat tulisan airbag sama sekali. Jadi itu salah satu kelemahannya di bidang keamanan. Di sini juga nggak ada airbag. Itu adalah satu kelemahannya. Nah selanjutnya di bagian klakson. Klakson mobil ini tuh bener-bener angkot banget. Bisa kalian dengar? Nih ini angkot banget. Makanya misalkan kalian punya Karimun wagon, apalagi versi yang biasa kayak gue, ya jangan terkesan angkot dan murahan banget ya. Lebih baik kalian ganti klakson yang agak sedikit berwibawa, yang sedikit lebih gagah dan sedikit lebih bagus suaranya. Apalagi misalkan disamain dengan klakson mobil Eropa, itu pasti lebih oke lagi. Rekomendasi klakson gue bakal simpen di link yang ada di deskripsi. Kalian bisa klik di situ untuk rekomendasinya. Dan kelemahan selanjutnya adalah di bagian interior, di bagian ini ya pengemudi dan juga ya penumpang. Nah di sini dia tuh masih pakai kursi yang bentuknya pocong. Nah kursi pocong ini secara default gitu oleh Suzuki itu dikasih yang kain seperti ini. Ini build quality-nya biasa banget tuh, biasa banget. Ini tuh nggak nyaman-nyaman banget, makanya kalian tuh butuh satu headrest seperti ini ya biar si bagian belakang leher kalian itu agak tertopang gitu, agak nyaman gitu ya. Dan kalian juga wajib nih ngasih sarung ke Karimun Wagon misalkan kalian udah punya. Nah kayak gua sekarang ini belum gua sarungin. Sebenarnya harga sarung murah sih. Yang paling murah itu bisa 500.000, tapi untuk yang paling mahal bisa sampai 2 jutaan. Nah dengan harga 500.000 kalian tuh bisa sarungin joknya biar nggak kotor. Nah kalau kayak gua sekarang ini tuh kotor ya. Kalau udah kotor ini perawatannya bakal lebih ribet lagi gitu ya. Jadi lebih baik kalian itu ganti sarungnya. Nah kalau bisa, sini kameranya. Jadi kalau bisa, misalkan kalian ke tukang sarung juga, apalagi misalkan tukang sarungnya yang profesional, lebih baik kalian minta custom headrest juga untuk penumpang belakang. Nah soalnya misalkan kalian pengen mengutamakan kenyamanan penumpang belakang, ya karena kursinya benar-benar ngepas banget, itu tuh nggak enak di bagian belakang, apalagi misalkan kalian itu perjalanan jauh. Dipakai mudik ini nggak nyaman cuy. Kalau misalkan dipakai jarak pendek kita buat ngantar-ngantar sekolah, ngantar barang segala macam, ini oke. Tapi untuk perjalanan jauh lebih baik kalian tambahin headrest di belakang. Dan selanjutnya adalah kekurangan interior di bagian peredaman suara. Nah, peredaman suara di Karimun ini sangatlah biasa aja gitu ya. Walau ya ini tuh bener-bener beda banget dengan LCGC lain. Kalau LCGC lain, si plat besinya itu bener-bener tipis, bener-bener kaleng. Kalau untuk Karimun Wagon, ini enggak kaleng-kaleng, tapi tetap peredamannya itu agak kurang. Makanya misalkan kalian punya Karimun Wagon, lebih baik kalian tambah peredam. Peredamnya di bagian mana? Di bagian kaki-kaki mobil, di bagian sini di depan mesin, dan juga di bagian pilar. Apalagi bukan pilar sih, pintu. Nah, apalagi misalkan kalian pengen nambahin audio yang benar-benar bagus buat mobil kalian. Nah, wajib deh kalian tambahin peredam, apalagi misalkan kalian pengen full atas bawah. Kalau untuk atas, ini tuh benar-benar gak ada peredamnya, dan misalkan hujan, ini tuh bakal kedengeran rintik-rintik hujannya. Itu adalah salah satu kekurangan dari Karimun Wagon. Nah itu adalah beberapa kekurangan yang gue alami pas 6 bulan gue menggunakan Karimun Wagon R. Coba deh misalkan kalian ada tambahan kekurangan, kalian boleh komentar di bawah. Nah selain kekurangan yang gue sebutkan tadi, ini juga punya kelebihan loh. Salah satunya adalah desainnya itu benar-benar culture. Ini tuh adalah mobil K-Car yang bisa kalian modif benar-benar ganteng. Nah ini adalah beberapa modifannya yang bisa kalian jadikan referensi. Yang kedua, yaitu kabinnya itu lega, enak buat penumpang dan juga enak buat pengemudi. Jadi nggak usah ribet dengan kesempitan mungkin, kependekan mungkin, atau enggak
Yang nggak nyaman di dalam ini benar-benar nyaman di bagian dalamnya. Yang ketiga, ini tuh irit banget, irit. Konsumsi BBM-nya 16-18 km per liter untuk di dalam kota. Kalau untuk di luar kota bisa 18-20 km lebih pemakaiannya. Misalkan di jalan tol ya. Ini benar-benar irit banget. Nah, selain itu perawatannya ini mudah banget. Dan spare partnya bisa kalian kanibalin dengan mobil-mobil Suzuki jenis lama atau enggak jenis barunya. Kayak Espresso, Ignis, dan lain-lain. Jadi untuk masalah spare part dan juga perawatan, ini termasuk murah untuk penggunaan Harimun ini. Dan selanjutnya, dia tuh punya bagasi rahasia. Sini gue bakal tunjukin. Nah, bagasi rahasianya di sini nih. Nah, ada di bagian depan. Dan ini berlaku buat tipe GS dan juga GX aja ya. Untuk GL kayaknya nggak ada deh. Apalagi yang GA itu nggak ada. Nah, ini adalah kompartemen rahasia. Misalkan kalian mau belanja, mau nyimpen laptop, lebih baik di sini. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari Harimun Wagon R. Coba gimana mobil ini? Apakah ada pendapat? Kalian boleh komentar di bawah ya. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Cheers!